Indonesia, negara kaya yang memiliki beragam keanekaragaman hayati, salah satunya dari jenis satwa. Beberapa satwa mampu dimanfaatkan secara arif oleh masyarakat untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Sektor pertanian menjadi salah satu kegiatan di mana beberapa jenis satwa bisa sangat membantu di dalamnya. Baik itu untuk mempermudah pekerjaan petani maupun sebagai pengendali ekosistem pertanian dari serangan binatang pengganggu. Anjing menjadi salah satu satwa yang juga memiliki peran penting bagi pertanian. Sebagai hewan sosial, anjing merupakan salah satu satwa yang mudah dilatih dan dekat dengan manusia. Anjing juga merupakan hewan yang cerdas, serta memiliki insting, indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang tajam. Bang, ini kayaknya udah siap ya di sana ya Bang ya? Udah siap dilepas ini ya Bang ya? Oke. Kemampuannya berburu sangat menolong petani dalam menjaga lahan pertanian dari serangan binatang pengganggu seperti babi hutan. Bisa diatur, kemudian pada berantem. Di beberapa daerah, kegiatan berburu babi hutan menggunakan anjing bahkan telah menjadi sebuah tradisi yang rutin dilakukan, seperti di ranah Minangkabau. Ini dia, babinya udah diserang sama anjing-anjingnya. Langsung dilahap. Jadi emang suasananya di sini menegangkan sekali karena satu babi itu ditangkap oleh banyak sekali anjing. Dan kadang anjingnya itu pada berantem sendiri. Sebagai satwa pemburu, anjing bisa melakukan kerjasama untuk mengepung dan membasmi babi hutan yang kerap menyatroni lahan pertanian. Peran anjing dalam menjaga lahan pertanian dari serangan babi hutan memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Maka tak salah jika pemilik nama ilmiah Canis lupus ini mendapat julukan sebagai sahabat petani, bahkan sahabat manusia. Anjing yang digunakan untuk berburu terlebih dahulu harus melewati tahap pelatihan sebagai anjing pemburu. Meskipun demikian, tidak semua jenis anjing bisa dijadikan anjing pemburu. Jadi anjing-anjing di sini memang dilatih seminggu sekali untuk melatih insting mereka, kecekatan mereka, terus juga fisik mereka supaya lebih kuat, lebih cekatan juga ya Mas ya. Jadi memang melatih anjing pemburu itu berbeda sama melatih anjing di rumah. Karena kalau anjing pemburu kayak gini nih, latihan fisik. Jadi mereka harus lari-lari, mempertajam instingnya untuk mencari target. Tapi kalau anjing rumahan itu cuman sekedar disuruh duduk, disuruh shake hand. Nggak perlu latihan fisik kayak gini nih. Ayo! Dari beberapa data penelitian, anjing telah menjadi teman manusia dalam berburu mulai dari 1,8 juta tahun silam. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya sisa tulang anjing dan manusia purba di Georgia, Eropa Timur. Selain pelatihan fisik, anjing-anjing di sini juga dirawat. Caranya dengan dikasih jamu kayak gini nih. Jamunya tadi ada susu, ada madu, ada juga telur. Hei, sabar, belum diaduk. Hei, aduk dulu ya. Nah. Memiliki luas areal pertanian lebih dari 7 juta hektar membuat Indonesia mendapat julukan negara agraris. Di beberapa daerah, pengolahan lahan tradisional masih dilakukan dengan metode tradisional atau menggunakan tenaga binatang.
Satwa sebagai sahabat petani dalam hal mengolah sawah tentu tak bisa lepas dari binatang yang satu ini. Jeblos bareng sapinya. Jadi ngelukus sawah ini tuh dilakukan sebelum musim tanam. Jadi ini tuh persiapannya kayak gini nih. Jadi tanahnya digemburkan. Nanti kalau udah gembur, habis itu habis ini diapain Pak? Digaru ya. Meskipun tenaga dan kecepatan sapi tidak bisa dibandingkan dengan kuda, namun kelebihannya adalah tanah bisa gembur secara merata. Aduh, wih, bisa dilihat bedanya kalau ngelukus sawah menggunakan traktor atau menggunakan makhluk hidup. Makhluk hidup ini lebih susah, apalagi masih belajar yang ini nih. Hei. Pulau Jawa merupakan salah satu daerah yang petaninya masih banyak memanfaatkan tenaga sapi. Besarnya fungsi sapi bagi petani membuat beberapa daerah bahkan sangat menghargainya. Caangon, penek no bimbing kuwi. Lunyu to penek no kanggo masuk toto nilo. Toto nilo sumilir bedahe pinggir. Tak ijo royo. Jadi tradisi Kuningan ini tuh dilakukan setiap 6 bulan sekali setiap hari Jumat Wage. Tradisi kuningan sapi merupakan salah satu wujud rasa terima kasih petani ke sapi ternak peliharaan mereka. Doa yang dilantunkan merupakan ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Karena sapi-sapi telah diberi kekuatan dan kesehatan untuk membajak sawah, serta harapan supaya hasil panen bisa melimpah. Setelah itu, sapi-sapi akan diistirahatkan selama 3 bulan untuk persiapan masa tanam berikutnya. Nah, jadi karena sapi ini hewan yang spesial, karena udah membantu petani untuk bekerja, makanya dikasih juga makanan yang spesial. Dalam sejarahnya, pengolahan sawah menggunakan bajak dan tenaga binatang ternak sudah dimulai sejak Mesir kuno atau 6.000 tahun sebelum Masehi. Alat bajaknya berbahan kayu yang disebut ark. Penggunaan bajak berbahan logam dipelopori oleh bangsa Tiongkok sebelum masa pemerintahan dinasti Han. Sapi-sapi di Pulau Jawa banyak yang dijadikan sarana transportasi pertanian seperti gerobak. Berbeda dengan dokar atau delman, cikar ini merupakan alat transportasi tradisional yang menggunakan sapi untuk menarik gerobaknya tuh. Gerobak sapi umumnya dipakai untuk mengangkut hasil pertanian dari sawah menuju ke kampung. Peran sapi sebagai binatang yang menarik gerobak tentu sangat membantu petani, karena bisa mengangkut beban yang beratnya bisa mencapai hitungan ton. Binatang dengan nama ilmiah Bos Taurus ini bahkan sangat disakralkan bagi agama Hindu karena jasa besarnya di bidang pertanian. Kekayaan masyarakat Indonesia dalam menselaraskan tradisi dan kearifan lokal sudah tidak perlu diragukan lagi. Salah satu contohnya adalah kebiasaan masyarakat Sumba membajak atau menggemburkan sawah menggunakan kerbau. Nah, pas banget nih pas saya lagi traveling ke sini, ternyata bertepatan dengan musim tanam. Jadi saya bisa ikut melebur dengan masyarakat di sini. Ho! Tanpa menggunakan alat, cukup melepas dan menggiring kerbau-kerbau di areal persawahan saja. Masyarakat Sumba yakin, kerbau yang memiliki bobot puluhan hingga ratusan kilogram bisa membuat tanah lebih lunak saat ditanami padi. Nah, ternyata untuk membajak sawah dengan menggunakan kerbau ini, itu bisa membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari. Cukup lama ya, namanya juga tradisional sih. Bukan hanya membantu petani dalam menggemburkan sawah saja, kuda, sapi, kerbau juga memegang peran ekologis dalam menjaga kesuburan tanah. Kotoran biologis mereka yang keluar dari membajak bisa menjadi pupuk organik. Wow, ini pertama kali jadi saya naik kerbau sambil ngebajak sawah lagi. Wow,
Tapi seru banget. Dan dia kan dagingnya, wah! Wah! Ini sebenarnya agak mirip-mirip dengan naik gajah karena dia kan badannya besar. Jadi nyaman nih buat tempat duduknya. Bedanya, bedanya dia nggak setinggi gajah. Jadi ngerasa lebih aman aja sih sebenarnya. Seru banget ini. Di Takengon, Aceh, masyarakat masih menggunakan kuda untuk tenaga membajak sawah. Nah ini tempatnya, itu lihat di sebelah sana udah selesai bajak, jadi sekarang tinggal satu petak ini aja. Sama seperti bajak dengan kerbau, harus ada alat bajaknya juga yang dipasang di atas kuda. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Takengon percaya, kegemburan tanah lahan persawahan yang dibajak menggunakan kuda lebih baik daripada menggunakan alat modern. Harus mundur sedikit karena kuda bajak ini sengaja dia tidak dibuat terlalu jinak. Jadi dia kerjanya tuh bisa cepat kalau menurut Bapak, terus dia tetap terus-terusan mau kerja. Tradisi membajak sawah menggunakan kuda sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Masih dipertahankan hingga sekarang karena kuda memiliki tenaga dan kecepatan yang lebih unggul dibanding sapi atau kerbau. Sehingga kegiatan membajak sawah bisa cepat selesai. Beda banget sama kerbau kalau bajak pakai kuda. Gerakannya super cepat, kita harus ikutin juga. Selesai, Pak. Selesai. Bukan hanya dari golongan mamalia saja yang memiliki peran sebagai sahabat petani. Satwa dari golongan unggas atau burung-burungan pun juga bisa dimanfaatkan petani untuk menjaga areal persawahan dari binatang pengganggu. Jadi bebek-bebek ini tuh memang suka tempat yang becek dan berair. Tuh lihat tuh pada berenang tuh. Bebek atau itik merupakan salah satu golongan unggas yang banyak diternak oleh masyarakat negeri ini. Dari sisi manfaat secara ekologis, bebek memegang peran penting sebagai pengendali ledakan jumlah keong sawah atau keong mas di lahan pertanian. Jadi berhubung bebek-bebeknya udah pada pinter cari makan sendiri, lebih baik kita tinggal ya Jo ya. Biar dia cari makan sendiri, kita mau cari makanan tambahan untuk bebeknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Keberadaan keong sawah di lahan pertanian dianggap sebagai pengganggu karena memakan daun padi dan menyebabkan ancaman gagal panen. Itulah sebabnya banyak petani mengangon bebek di areal persawahan. Karena bebek atau itik merupakan salah satu predator alami si keong, seperti yang dilakukan masyarakat Pariaman di Sumatera Barat. Keongnya yang dicari itu yang ukurannya itu kecil-kecil, karena kalau yang terlalu besar, mulutnya si bebek tuh nggak muat ya Jo ya? Bukan hanya memakan keong yang sudah berukuran besar, telur-telurnya pun juga bisa menjadi tambahan nutrisi bagi pertumbuhan bebek. Selain berperan sebagai penjaga lahan pertanian, bebek memiliki banyak manfaat. Sebagai unggas ternak, daging bebek juga banyak diminati. Nih kita mau bikin masakan khas dari sini, yaitu ndok bleduk. Dan bebeknya nanti mau dibikin apa, Bu? Berkecek ya, Bu? Unik ya namanya. Bermacam menu kuliner bebek bisa kita jumpai di antero negeri ini. Salah satu daerah yang memiliki kuliner khas dan unik berbahan dasar daging bebek dan telurnya adalah Cilacap, Jawa Tengah. Ndok bleduk dan berkecek dimakan bareng-bareng nih, rasanya enak banget kayaknya ya, Bu. Yuk langsung makan aja. Daging bebeknya tuh enak banget. Jadi teksturnya itu kenyal dan bumbunya tuh berasa banget. Dia meresap sampai ke daging-dagingnya. Sekarang saya mau cobain juga ndok bleduknya yang udah jedor tadi ya, Bu. Enak juga.
Jadi dia lebih padat daripada telur rebus. Dan rasanya lebih gurih juga, enak. Satwa satu ini sudah lama menyandang julukan sebagai sahabat petani. Sebagai predator, burung hantu merupakan musuh bebuyutan tikus yang kerap menyatroni areal pertanian. Pemanfaatan burung hantu sebagai pengendali ledakan jumlah tikus sawah sudah banyak dilakukan para petani. Jadi Tito Alba itu yang paling efektif memang untuk memburu tikus. Pengendali tikus yang luar biasa. Selain itu, dia ini yang paling mudah dikendalikan sama manusia. Jadi dikembangkan, dikendalikan. Jadi tuh mudah jinak, mudah tenang. Makanya jenis Tito Alba yang paling sering dipakai untuk memburu tikus-tikus bandel hama sawah. Sebagai pengendali ekosistem alami, peran burung hantu bagi dunia pertanian tidak bisa disepelekan. Seekor burung hantu dewasa dalam sehari bisa membunuh 20-30 ekor tikus sawah, meskipun yang dimakan hanya 1 atau 2 ekor saja. Rumah burungnya kita taruh di atas pohon dengan ketinggian minimal 4 meter. Sebenarnya bisa ditaruh di atas tiang, cuma di pohon ini lebih bagus karena kemungkinan burung hantu yang mau tinggal di sini itu lebih besar kalau ditaruhnya di atas pohon. Burung hantu dan tikus sawah merupakan musuh bebuyutan. Karena tikus juga kerap memangsa telur atau anakan burung hantu yang belum bisa terbang. Nah, tikus-tikus yang sudah kita tangkap tadi, kita lepas di sini. Ini merupakan kandang habituasi. Jadi tempat burung hantu terlupa. Jadi tempat burung hantunya beradaptasi sebelum dilepas liarkan. Ntar ya. Selain handal berburu tikus sawah, burung hantu juga tidak perlu perawatan khusus, sehingga petani juga tidak perlu banyak mengeluarkan biaya. Persebaran burung pemangsa ini sangat luas, bisa dijumpai di semua benua kecuali Antartika. Mulai dari wilayah pesisir hingga di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Uniknya lagi, ukuran burung hantu betina justru lebih besar jika dibanding yang jantan. Masyarakat di beberapa daerah seperti Demak dan Sleman bahkan sangat melindungi keberadaan burung sahabat petani ini di alam bebas. Berbagai cara dilakukan supaya bisa mengundang kedatangan burung hantu di areal persawahan. Salah satunya dibuatkannya rubuha atau rumah burung hantu. Ini rubuha ini cuma buatan, makanya burung hantunya suka-suka dia aja. Mau singgah boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Karena kalau dia nyaman dia akan singgah. Harapannya tentu saja sang predator mau tinggal di rubuha dan memangsa tikus-tikus yang berkeliaran di sawah. Jadi ada burungnya di dalamnya. Oh, mau terbang ya, Pak? Oh, udah mau terbang. Wah, itu Pak. Wow. Udah terbang, burungnya langsung terbang ya. Jadi burungnya itu ketika merasa terganggu, dia akan langsung terbang. Makanya itulah kenapa kita tidak boleh sering membersihkan rubuhannya, karena nanti dia akan stres dan ketika burungnya stres nggak akan balik ke rubuha ini lagi.